Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian termasuk sektor pertanian. Oleh karena itu, salah satu yang harus diantisipasi terkait dampak COVID-19 adalah ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agar sektor pertanian tetap tumbuh dan bertahan di tengah tekanan tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan bergerak cepat dalam membentuk Kelompok Kerja Ketahanan Pangan atau Pokjan. Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Hotel Atria Tangerang Selatan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menggelar pertemuan dan rapat perdana dengan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan yang terdiri dari sejumlah ahli dan pakar pertanian, seperti peneliti pertanian senior, dekan perguruan tinggi, ahli gizi, perwakilan organisasi masyarakat, hingga kepala dinas pertanian dari sejumlah provinsi. Dalam agenda tersebut membahas strategi dalam menjaga ketahanan pangan nasional, salah satunya dalam konsentrasi pembangunan food estate. Kementan, terutama menterinya perlu banyak input. Salah satu kanalisasi input yang kita harapkan yang bisa menganalisa, melakukan tesa, antitesa, sintesa untuk sampai ke saya adalah Pokja ini. Karena Pokja ini sangat penting. Kita semua tidak hanya food estate tapi konsentrasi ke food estate itu lebih utama juga untuk melibatkan semua orang yang ada di daerah. Menteri Pertanian mengatakan kelompok kerja ketahanan pangan ini akan membantu Kementerian Pertanian dalam menemukan dan merumuskan solusi permasalahan pangan, mulai dari proses budidaya hingga pasca panen. Syahrul Yassin Limpo optimis kelompok kerja ketahanan pangan ini dapat bekerja dengan baik, mengingat semua anggota merupakan ahli dan pakar pilihan yang kompeten, serta mampu menjadi ujung tombak dan penggerak ketahanan pangan. Pokja ketahanan pangan itu menjadi sangat penting. Dia akan menjadi mata, telinga, dan sekaligus mulut dari ketahanan pangan, ya tentu saja yang berkait dengan Badan Ketahanan Pangan. Oleh itu karena koordinasinya mewakili menteri adalah di Badan Ketahanan Pangan. Harapan saya adalah mereka akan membantu baik dari proses-proses budidaya yang harus disempurnakan, akan makin efektif, efisien. Hal-hal yang berkait dengan pasca panen yang harus bisa lebih baik untuk menghindarkan losis dan kemudian bagaimana memainkan off-takernya agar katakanlah kualitas dan kontinuitas termasuk harga petani bisa dapat lebih baik. Ini para pakar yang hebat dari seluruh daerah, pakar nasional kita di bidang pertanian hadir. Saya yakin tentu pikiran-pikiran dan pengalaman mereka sangat kita butuhkan. Sementara itu, pakar pertanian yang juga bagian kelompok kerja ketahanan pangan, Dr. Insinyur Sam Herodian mengatakan bahwa Pokja Ketahanan Pangan ini akan bekerja serius dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terdapat 30 Pokja Ketahanan Pangan yang diharapkan dapat membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan yang maju, mandiri, dan modern. Ya sebenarnya kan tim ini bukan tim baru ya, tim lama yang sudah punya konsepsi sejak lama. Dan dengan berubahnya status ini tidak menyurutkan semangat kita untuk membangun ketahanan pangan Indonesia. Apalagi saya dengar ada tambahan tugas, kalau dulu lebih kepada prapanen, sekarang pasca panen pun harus dipikirkan. Memang itu bagus, jadi komprehensif ya. Oh iya, sangat serius, ini kan baru pertama ya kita pertemuan dengan organisasi yang baru ini. Tadi sudah dapat masukan-masukan yang sangat positif, diantaranya membagi klaster, membagi komoditas, ada timeline-nya jelas, mudah-mudahan ke depan akan sangat baik lah. Paling tidak kita membuat tadi ya, kejelasan apa sih masalahnya dan bagaimana memetakan menyelesaikannya, itulah. Dari Tangerang Selatan, Zam Ibras, Nova Duitra, TV Tani mengabarkan.